Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Pertama kali anak mengajak kepada kita semua, mari sama-sama kita bersyukur kepada Allah. Karena orang yang tidak bersyukur kepada Allah, kita sama-sama tahu bahwasanya syadid. Apa itu syadid? Azab syadid. Orang yang kufur atas nikmat Allah, sungguh azab Allah sangat berat. Itu saja yang perlu kita pikirkan. Maka kita dituntut setiap waktu, bahkan setiap detik, kita diwajibkan harus bersyukur. Dan juga ana mengajak kepada kita semua, salah satu tanda syukur kita kepada Allah yaitu kita perbanyak salawat. Salawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada manusia yang di muka bumi ini yang tidak mengenal dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hatta orang-orang kafir. Orang-orang kafir pun jamaah sekalian mengenal Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan manusia yang paling terpengaruh dakwanya, orang yang paling pertama, yaitu Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka ini juga patut kita bersyukur. Setiap mubalik, setiap penceramah dan dai kita selalu memberikan nasihat kepada kita bersyukur dan kemudian bersalawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Karena ini mengajarkan kepada kita betapa sulitnya dulu Nabi Muhammad SAW memperjuangkan kalimat thayyibah ini, sehingga beliau dilemparkan dengan kotoran. Bahkan subhanallah, nauzubillah, beliau ketika sholat jamaah sekalian dipijak di leher. Sampai-sampai beliau mengatakan, ketika ada yang memijak leher saya ketika itu, saya rasa saya akan wafat pada hari itu. Begitu perjuangan Nabi Muhammad SAW. Ma'asyiral muslimin, sidang salat Isya yang sama-sama mengharapkan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita membahas tentang saum Ramadan, siam Ramadan, mungkin dari puasa pertama sampai puasa sekarang sudah banyak dai-dai kita, ustaz-ustaz kita yang menerangkan masalah ini. Cuman ana mau menegaskan kepada kita, apakah yang telah disampaikan oleh ceramah-ceramah di depan ini, di mimbar ini, sudah kita aplikasikan dalam kehidupan kita sehari-hari? Bahkan ada ayat yang sering kita dengar, bahkan kita hafal. Apa itu ayatnya? Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Cuman saya nggak mau menafsirkan dan menerangkan mengenai ayat ini karena kita sudah paham semua. Cuman saya mau menerangkan apakah yang Allah panggil itu memang benar-benar orang-orang yang beriman atau tidak. Bagaimana kita bisa mengetahui apakah kita beriman apa enggak? Itu di ibadahnya jamaah sekalian. Makanya di bulan Ramadan ini, kalau dia beriman kepada Allah, pasti dia tingkatkan ibadahnya. Makanya setelah dia tingkatkan ibadahnya, dia akan menjadi la'allakum tattaqun. Ini jadi harapan kita semua. Menjadi orang-orang yang bertakwa. Apa itu takwa? Khauf, yaitu takut.
takut terhadap azab Allah. Ketika dia sudah bertakwa, pasti dia akan mengingat bagaimana azab Allah itu berat. Maka tentu dia akan melaksanakan setiap perintah Allah dan menjauhi segala larangannya Allah Subhanahu wa taala. Saya akan kaitkan dengan takwa dengan pedoman seorang kaum muslimin agar seorang kaum muslimin itu betul-betul menjadi seorang yang beriman atau takwa. Apa itu pegangannya jamaah sekalian? Yaitu kitabullah, yaitu Al-Quran. Kenapa saya katakan Al-Quran? Karena pedoman setiap kaum muslimin yaitu Al-Quran. Karena dia berkaitan dengan nanti takwa. Karena Allah sudah jelaskan dalam Al-Quran, "Dzalikal kitabu la raiba fi hudan lil muttaqin." Kata Allah, ini Al-Quran tidak ada keraguan di dalamnya bagi orang-orang yang bertakwa. Makanya ketika ada panggilan Allah, perintah Allah untuk melaksanakan puasa di bulan Ramadan, langsung dia ada openingnya. Ada persiapan sebelum memasuki bulan Ramadan. Apa itu? Dia mulai semangat. Dia mulai takut. Apakah saya akan mendapatkan? Apakah saya akan dapat melaksanakan ibadah-ibadah bulan Ramadan? Dan setelah memasuki bulan Ramadan, dia sudah tingkatkan ibadah-ibadahnya. Dia sudah mulai Sudah mulai semangat di bulan Ramadan itu untuk membiasakan dirinya untuk beribadah. Apalagi Al-Quran jemaah sekalian. Ulama kita, salafus saleh terdahulu, ketika di bulan Ramadan yang mereka utamakan setiap waktu mereka itu Al-Quran, membaca Al-Quran jemaah sekalian. Bahkan Imam Syafi'i, beliau dalam satu hari dapat mengkhatamkan Al-Quran sekali. Kenapa? Ini mengajarkan kepada kita bahwasanya poin yang terpenting di bulan Ramadan itu kita sibukkan diri kita untuk membaca Al-Quran. Bahkan kalau kita diberi dua pilihan jamaah sekalian, mana yang lebih baik, mentadaburi Al-Quran atau membaca Al-Quran? Ulama menerangkan yang lebih afdal ketika di bulan Ramadan itu kita perbanyak, kita sibukkan waktu kita untuk apa? Untuk membaca Al-Quran. Karena ulama kita menasihati kepada kita, kapan lagi kita sibukkan waktu kita selain di bulan Ramadan? Makanya sangat merugi orang-orang di bulan Ramadan tidak mensempatkan waktunya mengkhatamkan Al-Quran. Ini orang-orang yang merugi jemaah sekalian. Kenapa? Karena Al-Quran sama kaitannya dengan puasa. Puasa adalah Syahrul Ramadan adalah bulan yang terbaik, dan Al-Quran ini juga kitabullah yang khair, yang terbaik. Dan bahkan ayat menerangkan Al-Quran ini unzila fihi al-Quran syahrul Ramadan unzila fihi al-Quran. Al-Quran diturunkan di Ramadan, di bulan Ramadan. Maka jangan jamaah sekalian, minimal di bulan Ramadan ini, apalagi sekarang sudah di ujung akhir, sebentar lagi Ramadan akan meninggalkan kita. Beberapa hari lagi, yang belum menyelesaikan bacaannya, belum mengkhatamkan Al-Quran, maka pada kesempatan kali ini saya mengajak kepada kita, mari kita selesaikan. Tinggalkan kesibukan-kesibukan duniawi. Karena di bulan Ramadan saja, kalau kita sibuk di bulan Ramadan ini duniawi, bagaimana nanti di luar Ramadan? Tentu lebih sibuk lagi. Banyak orang beralasan jemaah sekalian, Ustaz, saya nggak bisa baca Quran. Ustaz, saya sudah tua, jadi nggak bisa lagi saya baca Quran. Nah, ini bisikan syaitan jemaah sekalian. Banyak di daerah-daerah yang saya temukan, alasannya begitu.
terkhusus kepada orang-orang tua yang sudah sepuh. Mereka beralasan, kalau bahasa simelunya, ngami bahu ngami ehen ba, benung nyak loy membaca Al-Quran. Nah ini hak jamaah, ini adalah bisikan syaitan, sehingga syaitan menjauhkan kita dari Al-Quran. Sehingga di bulan Ramadan kita jauh dengan Al-Quran dengan alasan, dengan apa? Dengan istilahnya dengan alasannya bahwasanya saya sudah tua, nggak mungkin lagi saya bisa mengkhatamkan Quran. Jamaah, perlu kita ingat bahwasanya Nabi Muhammad SAW menerangkan kepada kita bahwasanya Al-Quran sahal. Dalam ayat menerangkan, walaqad yassarnal Qur'an, sesungguhnya Al-Quran yassarna. Al-Quran itu mudah. Bagi siapa jamaah sekalian? Bagi min muddakir, bagi orang yang mau berusaha, bagi orang yang mau berusaha mengambil Al-Quran untuk dibaca, walaupun dia nggak tahu membaca, dia panggil yang faham membaca Al-Quran untuk mengajarkannya. Ini orang yang mau memang betul-betul Al-Quran itu dijadikan kitab, dijadikan petunjuknya. Dia nggak paham baca Al-Quran walaupun sudah tua, ada anaknya, cucunya, siapapun yang paham membaca Al-Quran, fasih membaca Al-Quran, dia panggil. Terkadang kita ini gengsi jamaah sekalian, malu belajar kepada anak sendiri, malu belajar kepada cucu sendiri. Ini bisikan syaitan. Bahkan kenapa paman Nabi SAW enggan untuk bersyahadat? Karena gengsi. Karena bisikan syaitan hingga dia tidak sempat bersyahadat. Kita jangan begitu. Bagi orang-orang tua saya yang belum paham membaca Al-Quran, jangan dijadikan dalih bahwasanya saya tidak mustahil saya bisa membaca Al-Quran. Ini Nabi yang mengatakan walaqad yassarna. Bahkan ada ayat yang menerangkan Ar-Rahman 'allamal Qur'an. Sesungguhnya kata Allah, Al-Quran itu sudah Allah tanamkan setiap manusia. Cuman fahal muddakir, adakah orang yang mau berusaha? Malu tinggalkan. Karena orang yang mempelajari Al-Quran, orang yang membaca Al-Quran, kata Nabi SAW, khairukum man ta'allama Al-Quran wa 'allama. Sebaik-baik orang yang di muka bumi, kata Allah Subhanahu, kata Nabi SAW, yaitu orang yang mempelajari Al-Quran dan mengajarkan Al-Quran. Makanya jangan malu. Subhanallah, saya selama merantau di Jawa jamaah sekalian, itu teman sekelas saya, istilahnya sudah putih rambutnya, sudah tua. Beliau tapi masih semangat untuk membaca Al-Quran. Orang-orang di luar sana, saya nggak tahu di daerah Simulu ini, di luar Jawa di sana, subhanallah, yang sudah profesor, tapi dia belum paham membaca Al-Quran, dia nggak malu untuk memanggil mahasiswanya untuk mengajarkan dia untuk membaca Al-Quran. Dia nggak malu. Kenapa? Dia mengingat bahwasanya khairukum man ta'allama tadi. Orang yang mempelajari Al-Quran dan mengajarkan Al-Quran tadi orang yang terbaik. Makanya jamaah sekalian, jangan kita jadikan alasan kita saya malu. Ini bisikan syaitan. Mau bagaimana nanti sampai di akhirat kelak nanti? Apa jawaban kita di depan Allah? Apakah jawaban kita saya sudah tua? Apakah jawaban saya, ya Allah, saya dulu di dunia sudah nggak ada gigi lagi, akhirnya saya nggak bisa membaca Al-Quran? Apakah begitu? Sedangkan kita paham bahwasanya nanti di akhir yaumil qiyamah nanti Al-Quran itu akan menjadi syafaat buat kita. Orang yang tidak menjadikan Al-Quran sebagai pedomannya, maka Al-Quran itu akan jauh. Ada ayat menerangkan wa anzirhum yaumal ajifah. Ini menerangkan kepada kita jamaah sekalian bagaimana huru-haranya pada hari kiamat itu.
Wa anzirhum yaumal ajifah. Ajifah ini para ulama menafsirkan bahwasanya hari kiamat. Qulubul ladal hanazir. Pada hari itu jamaah sekalian, pada hari kiamat, rasanya hati ini hampir copot dari tempatnya. Qulubul ladal hanazir. Rasanya hati ini sudah pindah ke tenggorokan saking huru-haranya. Mali zalimina min hamimin wala syafi'an yutab. Ini yang terpenting. Tidak ada syafaat kepada orang-orang sebelum di dunia dia bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jamaah sekalian rahmati Allah Subhanahu wa taala, mengenai tentang masalah ya kepentingan-kepentingan mengenai faedah-faedah mengenai tentang Al-Quran sangatlah banyak, tapi waktu tidak memungkinkan lagi. InsyaAllah di lain waktu kita akan jelaskan, dan juga InsyaAllah akan dijelaskan oleh para asatidzah kita InsyaAllah. Mungkin dari saya hanya ini saja yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan nasihat-nasihat yang Ana sampaikan bermanfaat buat kita. Yang salahnya saya mohon maaf kepada Allah, saya minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala dan juga kepada jemaah sekalian. Mudah-mudahan kita dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala, diampuni segala dosa-dosa kita. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.